Gimana rasanya lulusan jalur corona? Nggak tahu. Yuk, Rasanya itu hambar. kan nggak ada kunci jawaban, nggak ada apa gitu. Tapi apa ya, kayak ya enak nggak ada ujian gitu kan, tiba-tiba lulus tapi nggak ada prom. Sudah aja mikir gitu, Oh, ngebayangin. jadi intinya bukan masalah lulus atau Intinya enggaknya itu prom. prom, karena ya itu SMA untuk prom. SMA untuk prom. Tiap ada ulangan aja masuk. Terus pokoknya intinya kelulusan kelas 3 nih paling ya tunggu promnya gitu. Udah, Tapi kan prom nggak jadi. iya makanya udah kepenjahit, udah anuin desainnya. Anuin desainnya. Iya gituin desainnya, apa tentuin modelnya gitu. Sudah pokoknya aduh. Apa mau bilang apa menikmati? Ih, pokoknya hambar SMA ini udah nggak ada bagusnya, biasa aja. Terus kelulusan gitu. Hidupnya Bliari juga sedang hambar. Jadi semua hambar. Uang nggak ada. Ya kayaknya semua hambar ya sekarang. Uang nggak ada. Jadi yang masih ada uang bersyukurlah. Rupanya aja kita ada uang. Rupanya aja ada uang. Rupanya Rupanya. dalam hati ambiar. Tapi ngomong-ngomong Rara perasaan udah suka kacang udah terus-terusan nih. Makanya bagus. Aku takut tuh. Hah? Kenapa? Buntu udah 2 bulan diam di rumah terus, aduh. Siapa mau dicari? Enggak, maksudnya kan pengen nongkrong gitu. Masa enggak ada yang cari? Enggak, gila, menjadi siapa aku tuh. Hah? Kenapa? Mau cari. Oh mau cari. Mau tabrakin. Kok makin kenceng ngambil kacangnya. Ya kan biasanya kalau orang buntu ada alasan kan. Misalnya Ya buntu sih, masa nak ketemu orang-orang. ya itu makanya ada yang dicari gitu. Iya. Kalau Bliari kan enggak jauh lain buat anak-anak yang enggak penting itu kayak Rino, Agus. Dia juga anak-anak yang tapi penting semua teman-temannya. Siapa? Nita, terus Gayatri. Ya, kok kita sebut merek? Merek Pokoknya Nita, Gayatri, Anda berdua merek. Ya terus pokoknya ke tempat-tempat nongkrong gitu. Ya buntunya itu karena nggak bisa nongkrong, bukan buntu karena apa. Enggak ada yang nyari. Nggak tahu siapa yang nyari. Kan baru selesai kan. Jangan gitu. Ya? Kok makin kenceng kacangnya? Kontrol. Ya sudah. Oh ya sudah. Ya sudah. Itu buntu kalau dia ngomong gini nih. Ya enggak apa-apa. Nah, maksudnya Apa? kita bertiga aja yuk. Yang mau Rara cari itu kayak gimana sih? Hah? Nah, Apa sih? enggak. Ya biarin nanya nih. Mencari apa? Sebagai kakak. Nah, Suka Bliari sekali. enggak, Bliari kan mau tahu gitu selera adik Bliari gimana gitu. Nggak tahu. Ya lagi buta sekarang. Hitam. Tapi ada, ya kan. Nggak ada. Lagi nggak ada bayangan. Fokus makanya olah. Ya gimana? Corona nggak bisa sekolah? Mau jadi chef. Masa Nggak bisa. Kan makanya belajar. masa churros 16 kali Mau boleh di jadi? sini mau belajar, mama usir dari dapur. Apa? Ya mau belajar, mama masak, diusir dari dapur. Ah, kapan diusir? Sana, mama mau. Kan dikasih masa barengan. Enggak, maksudnya kan diajarin gitu ya, masak sendiri mana bisa. Kan apalagi ya dari nggak bisa tiba-tiba. Mamanya enggak bisa loh. Iya, tapi kan udah sekarang udah bisa gitu. Iya makanya dia gara-gara ngelihat Tapi YouTube. kan udah baru-baru sekarang. Nah, Rara? Ya kan masih jauh gitu. Hah? Jadi butuh sekolah dulu. Kamu tuh sekolah. Padahal Lebih di dukungan, lebih ada dukungan.
dukungan. Semua sudah dukung Nurul. Ih cuma dukung ya udah jadi chef gitu. Hah? Sedangkan ya dari enggak suka masak, enggak bisa masak dari awalnya. Akhirnya Terus kenapa? Oh ya, oke. Terus kenapa kok akhirnya yes sama chef? karena disuruh sama semuanya. Terus mikir juga kalau mau jadi sebenarnya kan pengennya lawyer. Ambil dari kayak bapak. Emang sampai sekarang sih masih pengen lawyer, tapi dengar penjelasan dari bapak dan kakak-kakakku tersayang semuanya. Aku dikorbankan untuk ambil profesi yang lain, dari yang lain. Tapi di luar semuanya sekarang ini di luar suka atau tidak akhirnya milih ya atau enggak? Iya, Why? karena kalau Kan tadi tampil lawyer, terus akhirnya ada bahasa bahwa Rara ini apa? Kayak dikorbankan lah bahasanya. Dia sampai timbul bahasa seperti itu. Kalau sekarang bagaimana? karena ngerasa kalau kan bapak jadi suruh tuh biar ada yang lanjutin usaha yang di bisnisnya. Apalagi untuk tahun-tahun berikutnya itu kan pasti kuliner lebih apa ya? Pasti kuliner tuh Lebih akan naik. happening lah untuk Oke. kulinernya. Ketika itu happening, Rara sudah berada di situ enggak kira-kira? Harus kan karena ini lagi bentar ya sudah belajar, udah lulus juga. Ya mudah Optimis? tahun ini Optimis apa pesimis? harus optimis, mau nak mau. Harus harus optimis. Ini ya, sebenarnya cita-cita Rara apa sih? Cita-cita sih belum, jujur ya itu nggak tahu. Cita-cita apa ya? Kan banyak orang menjadi pakai ya misalnya lawyer yang udah dari kecil, polisi, Apolwan, Ya. terus ada Tapi kalau lebih pengen atau lebih kayak lebih apa ya tertarik gitu di lawyernya. Cuma tak pikir kalau langsung ambil di lawyer ya berarti sama aja gitu kan. sama aja gimana? Kakak udah ada di lawyer, Oke. udah 2. Dari apa sih? Dari di bisnis. Terus sedangkan bisnis kita yang perusahaan yang ibunya gitu Wow. belum ada yang ituin. Ituin. Belum ada yang artikan manage ya. gitu untuk dari kita, untuk dari saudara kita. Nah jadi pengen tuh kembangin, tapi untuk lawyernya bisa tetap berjalan gitu, seiring waktu. Kan bisa belajar lagi. Rara sepakat nah hidup lu harus punya cita-cita. Sepakat harus punya tujuan. Tujuan apa cita-cita? Tujuan sama cita-cita. Sedangkan Rara nggak punya cita-cita. Ya tapi ya punya tujuan. Apa tujuan? Tujuannya untuk ngembangin bisnis-bisnis sama pokoknya biar sukses. Padahal kan cita-cita sama tujuan kan enggak beda jauh ya. Cuman kan bahasanya saja kayak mau pengen apa sih, cita-cita jadi apa gitu. Karena gini, Kalau ya mikir menurut apa ya? Karena menurut pengalamannya Bliarin kayak sekarang apa yang 80% yang Bliari alami dan dari lihat di teman-teman, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan ke depan atau yang pada waktu itu SMP sampai hari ini banyak yang tidak terwujud. Atau justru apa yang dicita-citakan itu berbeda sama. Misalnya tadinya dia kepingin jadi polisi, tahu-taunya dia jadi pembisnis, broker. Yang tadi dia pengen cita-cita ini, jadi ini. Jadi yang beli Ari ambil dari situ jalan aja. Itu kenapa beli Ari mau bilang merarat ya. Rara mau ngambil chef gitu kan, kayak mau terserah whatever. Tapi ketika kita punya tujuan gitu kan, di situ cita-cita itu muncul. Ngerti enggak? Jadi kalau kita mencita-citakan belum tentu. ya makanya enggak punya cita-cita. Tapi kalau kita misalnya tujuan kita adalah menjadi orang yang sukses, menjadi apa-apa, di situ dia muncul cita-cita. Misalnya nanti dalam perjalanan sekarang sekolah chef. Oh cita-cita, baru dia keluar di situ cita-citanya.
cita-cita saya mau punya hotel. Hmm. Cita-cita saya mau mau punya 1.000 karyawan, saya mau pengen buat masakan yang sekali gigit 16.000 kali punya ndak habis lah kira-kira gitu. Iya kan? Iya. Iya, makanya berarti kan kayak ya nak punya pikiran sama sekali dari dulu mau chef. Jadi waktu SMP kelas 3 tiba-tiba didudukin, ada Belari kan juga. Entahlah, biar Tiba-tiba lupa. Terlalu banyak kita didudukin, duduk ya. ya. Terlalu banyak kita duduk. Terus langsung dibilang gimana kalau Rara chef. Itu kan banting setir sekali, langsung nganga. Terus Di luar cita-cita. terus berair tahu mata ini. Ah, Karena tak pikir chef tuh kayak gimana gitu. Ternyata kan baru tak lihat iya. chef tuh ternyata keren gitu. Gini, apapun itu yang Beliari ambil pelajarannya, sebelum ngambil keputusan atau misalnya kayak mau kerja apa, mau sekolah apa, sukain dulu. Kalau nggak suka sulit, Walaupun gak bisa. walaupun nggak bisa. Beliari kayak pernah gini ya, kayak bapak misalnya ngomong bahwa ada yang nanya gitu, saya nggak berbakat di sini misalnya. Nggak mau saya ambil nih kenapa nggak berbakat. Nah, yang Beliari petik dari jawabannya bapak adalah jangan pernah berpikir kamu berbakat di situ atau tidak. Nah, kita nggak tahu karena kita nggak pernah nyoba, iya kan? Artinya bapak terus jawab, siapa yang pernah menyangka, atau saya tidak pernah menyangka saya akan menjadi lawyer. Saya tidak pernah merencanakan, saya tidak pernah berpikir saya bisa mesin. Saya tidak pernah berpikir dan tidak pernah terbayang untuk jadi pembisnis. Artinya sekarang dia berani Beliari bilang bapak bisa apa aja. Nah, itu yang Beliari penting. Makanya kenapa Beliari tidak pernah senggol Rara bahas jangan jadi ini, jangan jadi ini, jangan jadi ini, jangan jadi ini. Misalnya, makanya yang Beliari cuma tanya, Rara suka enggak? Siap. Kan cuma begitu aja. Jadi kalau sudah siap sama itu, lancar-lancar. Ya, setongkar sih lancar aja. Kayak tinggal tugasnya Rara. Tapi dengan kayak gitu Rara dibebankan anak cewek nih, gitu kan. Harus punya tanggung jawab seperti itu. Berat enggak? Kaget enggak? Shock enggak? Atau fun atau biasa aja atau gimana? Kalau dibilang tegang kuat Tegang kuat. tegang apa sih Tegang dibilang, kuat gitu. tadi Beliari bilang Apa? Gimana rasanya agak ada lemot. dikasih tanggung jawab seperti itu? Enggak Apa sih, sih yang enggak Rara terlalu enggak biasa terlalu, aja? bukan biasa aja. Kayak ngerasa ada tanggung jawab, iyalah pasti kan. Apalagi untuk pegang, Cepetan. apalagi untuk bisnis kita gitu, bisnis keluarga. Terus Yaya yang pertama disuruh untuk apa sih? Nggak ngerti ngomong. Orang ngomong apa? Iya pokoknya enggak terlalu tegang sama ya fun enggak sih fun dulu. Karena pokoknya kalau apalagi misalnya disuruh kuliah di luar gitu. Pokoknya udah buat perjanjian sama mama tiap bulan harus datang. Oke. Dengan Rara artinya kan kamu sekolah chef di luar kan, emang di Surabaya. Surabaya. Yang terbesit di pikirannya apa sih pertama? Jauh. And then? Terus itu dah pasti Senengkah? senengnya ada. Masih senang. Pasti seneng. Tapi percaya kalau Rara nak nikmatin itu Tapi sebulan aja. uang jajan pasti kurang. Nah, itu. Uang sekolahnya mahal, Nak. Mahal bang. Tapi memang sekolah chef begitu. Oh. Gitu bro. Tapi
Anu kan di sana banyak cowok macam kan. Iya banyak sih. Elak. Iya. Tenang aja. Hah? Kan tetap tiap bulan. Pokoknya ada aja pokoknya yang aneh kan. Siapa yang mau datang? Mama, dari Siapa mau datang? Dino. Terus? Ya pokoknya ada aja yang Di luar itu harus mandiri loh. Cuci sendiri. Ya, kan ada Apa? laundry. Iya. Rara misalnya sudah tipis uangnya. Mau apa? Kan laundry cuma 5.000 kata beli jual. Matamu. Cuma 5.000 katanya per kilo. Bilang aja nyuci yang iya. Per kilo lah. Kali berapa? Baju berapa kilo? Ya. Modal yang kayak Rara. Berapa kali ganti baju? Beli hari itu sekali laundry bisa sampai di 125. Iya dah. Bisa ya kalau cuci baju. Ya. Bisa. Ya, Nggak pernah Talia nyuci. kan nanti sih belajar lihat di YouTube. Nggak pernah Talia nyuci, Bang. Cuci piring udah bisa. Ah, Masak telur tadi malam udah bisa. telur apa? Telur pokoknya dikocok tergoreng. Masak air sampai habis. Enggak, masak air udah bisa. Terus pokoknya udah bisa buat churros, buat masak-masak udah. Tenang aja. Masak masih keruput. Kan nanti pakai belajar. Itu pakai guna sekolah. Oh, gitu. Orang gini dibilang, kalau sekolah di situ itu belajar dari nol. Ya udah bilang sama Saya teachernya, nol. di situ. Minus. Saya tuh nggak bisa sama sekali. Oh iya, nggak apa-apa di sini emang diajarnya dari nol. Tapi teman-temannya pasti udah bisa. Iya, kayak beli hari misalnya. Apa ya? Bukan bilang bisa atau enggak bisa, tapi misalnya kira-kira di mana ditempatin beli hari, kayaknya bisa. Belajar kan? Iya. Coba aja gitu. Artinya makanya tak bilang sebelum Rara touch itu sukain dulu. Iya. Artinya taruh di depan di otaknya gitu. Apa sih kayak film tuh 5 cm gitu ya. 5 cm. Film 5 cm. Dia kenapa? Ya taruh di situ cita-citanya. 5 Di depan senti. ini. Ibaratnya seperti itu. Jadi sedekat itu cita-citanya Rara. Oh, Kalau Rara jadi saya, ke depannya Rara bakal begini. Kalau saya kuliahnya gagal, ya kira-kira ini emang dulu. gimana kuliah gagal? Beliari hampir gagal. Kenapa? Satu, Beliari udah pernah bilang Beliari tidak mau hukum. Suka pun enggak. Terus kenapa ambil hukum? Jadi pada waktu itu kayak dari sekolahan kan, dari sekolah waktu kelulusan itu ada kalau nggak salah jalur apa ya? SNM, SBM. Undangan lah pokoknya itu ujian tanpa tes itu. Beliari di sana ngisi ekonomi sama hukum. Lulusnya hukum. Padahal Beliari pengen ekonomi. Enggak tak ambil. Akhirnya ikutlah tes lagi. Tes PTN kalau nggak salah yang kedua. Yang kedua. Ikut itu taruh lagi ekonomi. Hukum kedua. Enggak lulus ekonomi, lulusnya hukum. Enggak tak ambil lagi. Ikut tes ketiga, tes mandiri. Ekonomi, hukum. Akhirnya tak balik, hukum di depan, ekonomi di belakang. Dia tes, lulusnya hukum, ekonomi enggak lulus. Kesel kan? Cuman Beliari mikir, berapa yang Beliari pikir? Beliari lolos loh tiga-tiganya. Undangan, PTN, mandiri. Beliari lihat teman-teman yang enggak lulus, yang artinya ini udah dikasih jalan loh kan gitu. Dan apa namanya? Setelah semester 1, 2, akhirnya Beliari ambil hukum. Dan setelah 1, Itu berarti terpaksa ngambil hukum. pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Sampai pertengahan sampai semester 5 masih Beliari merasa menyesal. Masih semester 5, semester 6 tuh masih. Karena apa sih? Karena enggak suka. Oh, Beliari nggak suka. Tapi kan Beliari bagus di hukum juga. Iya, tapi enggak, iya pas sekarang. Cuman kemarin enggak suka.
Langsung Blari lihat lagi setelah semester 3, 2 apa 3 ya? Tiga. Ngelihat teman-teman kayak Apit, Imam yang ya, Itu dia apa? itu ekonomi, akuntansi sama manajemen. Tak lihat di situ. Wow. Jadi pelajarannya menghitung aja mati-mati ngitung gitu. Terus Blari sadar bahwa hitung-hitungannya Blari lemah. Oh dari lemah hitungan. Lemah banget. Artinya yang untuk pakai rumus-rumus ya, kalau beda kalau misalnya kita jualan dan sebagainya gini. Hitung bang. Iya. Tapi apapun itu pasti dibutuhkan di mana? Ya kayak misalnya manajemen, akuntansi itu secara detail, jadi dia paham. Ya kita yang tidak sekolah mungkin hanya bisa menganalisa dari jauh aja, gitu. Dari luar lah kita ngeliat tinggal oh gini. Cuman kan dalamnya harus seperti apa, uang ini kemana, ini ya itu lebihnya sekolah. Cuman pada waktu itu akhirnya belajar sadar bahwa nggak usah. Akhirnya oh ya sudah cukup, nggak ada salahnya. Akhirnya Blari lihat ternyata banyak teman-teman bermasalah, Blari bermasalah, nanya tentang hukum seperti apa. Blari, enak loh ngasih apa sih? Saran gitu. Iya kayak saran, kayak ya bantuan hukum lah kita. Bagaimana pendampingan pada waktu itu, bagaimana Blari berhasil pendampingan kasus. Oh sempat ada. Kasusnya Blari sendiri, Blari ditipu lah, tapi Blari tanpa maksudnya tim lawyer gitu ya, hanya Blari sendiri yang tahu hukum. Blari coba aja ya dengan sarannya bapak seperti apa, Blari jalan. Artinya di sana nanti kayak di kantor polisi Rara bakal ketemu orang-orang seperti apa di sana. Nah itu kita udah terbiasa akhirnya dan oh, ternyata enak. Seru ya? Ya, itu yang Blari mau kasih lihat. Artinya sukain dulu. Setelah suka nanti baru enak. Misalnya kayak ada siapa ya? Ya kemarin kayak ada yang kasus cerai, gimana sih waris gini. Jadi kita tahu. Yang Blari sadar. Nah, tapi kalau Blari ditanya sekarang ya, kalau ditanya Blari cita-citamu jadi lawyer, Blari masih enggak tahu cita-citanya Blari. Tujuannya Blari sukses. Ya. Ih sama Sukses, kita. semua orang mau sukses, Nah Rara. maksudnya enggak punya cita-cita gitu. Iya, Blari enggak punya. Blari enggak. Oke, Blari di bisnis. Blari banyak membangun bisnis. Tapi enggak yang sampai perfect. Kenapa di sana Blari sadar bahwa ternyata Blari butuh partner. Butuh apa sih? Butuh partner. Dukungan. Enggak dukungan, karena satu Blari sadar yang Blari yang enggak begitu kuat di manage duit misalnya gitu. Jadi kalau Blari misalnya diadu sama orang untuk membangun satu usaha berani tak lawan. Nah, setelah ada jadi keuangan itu di situ kelemahan. Jadi Boros gitu. ya. Jadi di situ Blari sadar juga bahwa nobody is perfect. Semua ada kekurangan, semua ada kelebihan. Gitu. Kita enggak ada yang tahu kehidupan ke depan gimana. Kecuali teori konspirasi. Oke? Jadi sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya atau ngobrol selanjutnya. Oke? Saya Ari Punar. Saya Rara Punar. Oke, see you. Bye.